Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kembali lagi dengan saya, Vivi Suryani dengan NIM 410141818. Nah, saya dari jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya masih ingin membicarakan tentang mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Namun dalam materi evaluasi kelayakan proyek. Nah, saya mengambil dari jurnal yang berjudul Analisis Teknis dan Evaluasi Kelayakan Pembangunan Jalan Penghubung Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Ruas Jalan Tanjung Kemuning. Nah, berikut adalah alamat lengkap dari jurnal tersebut. Saya mengambilnya dari jurnal Inersia. Selanjutnya di sini ada sebuah deskripsi singkat dari jurnalnya tadi, yaitu tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis kelayakan pembangunan jalan penghubung Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu di ruas jalan Tanjung Kemuning dengan metode analisis data menggunakan analisis teknis struktur perkerasan jalan dan evaluasi manfaat ekonomi. Maaf salah. Nah, nanti kita akan melakukan perhitungan NPV, yaitu untuk menguji apakah proyek tersebut itu layak untuk dilakukan atau tidak. Nah, dengan rumus seperti ini. Selanjutnya ada ketentuan nilai NPV suatu proyek pembangunan sebagai berikut. Ini menurut Raharjo pada tahun 2007. 1. Nilai NPV lebih dari 0, maka proyek pembangunan itu dapat diterima atau dapat dilakukan. Yang kedua, jika nilai NPV kurang dari sama dengan 0, maka proyek pembangunan itu tidak dapat diterima atau tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, ada data yang diketahui dari jurnal. 1. Data analisis struktur perkerasan jalan. Data yang digunakan adalah data volume lalu lintas kendaraan yang melewati ruas jalan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Data ini itu diperoleh dari IRMS, adalah data dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Namun data volume lalu lintas aktual tahun 2014 ini diperoleh dari survei langsung yang dilakukan pada 2 titik di ruas jalan Tanjung Kemuning selama 2 kali 18 jam atau selama 36 jam. Selanjutnya ini ada tabel volume lalu lintas kendaraan pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Ini tabel pertama itu yang diperoleh dari IRMS. Selanjutnya ada tabel kedua yang diperoleh dari survei langsungnya itu. Nah, ini nilai faktor truk yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nilai faktor truk yang wakil yang ditentukan dengan analisis statistik, yaitu dengan membuat distribusi pada data tiap golongan menjadi data berdistribusi normal. Selanjutnya ada 2, data lendutan. Data lendutan perkerasan jalan pada kedua lajur ruas jalan Tanjung Kemuning sepanjang 30 km diukur dengan menggunakan alat FWD. 3. Data tebal dan suhu perkerasan jalan. Pengukuran tebal perkerasan ruas jalan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, dilakukan dengan menggali sisi tepi jalan tersebut dengan menggunakan cangkul sampai mencapai lapisan tanah dasarnya atau subgrade yang dilakukan pada 3 titik yang berbeda pada ruas jalan sepanjang 100 meter. Nah, berikut ini ada tabel rekapitulasi hasil pengukuran suhu perkerasan ruas jalan Tanjung Kemuning. Nah, dari tabel berikut diperoleh itu suhu rata-ratanya itu 39,4 derajat Celcius. Nah, suhu ini itu tergolong tinggi. Kenapa tergolong tinggi? Karena aspal yang digunakan sebagai bahan pengikat lapisan permukaan perkerasan itu bersifat padat, yang artinya itu dia lambat menerima panas dan lambat juga untuk melepaskan panas. Nah, selanjutnya ini ada data sekunder yang digunakan dalam analisis evaluasi manfaat ekonomi. Itu ada panjang jalan, lebar efektif jalan, lebar bahu jalan, harga tanah per meter perseginya, biaya konstruksi, biaya tak terduga, bunga, biaya DED, dan biaya pengawasan.
Nah, dari data-data itu diperoleh tingkat pertumbuhan lalu lintas rata-rata pada ruas Jalan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur diperoleh LHRT sebesar 4,5%. Nah, ini adalah tabel biaya proyeknya. Ada biaya langsung dan ada biaya tak langsung. Dan ada juga tabel dari biaya tetapnya. Ada biaya dari mobil, biaya truk atau bus sedang, dan juga biaya truk atau bus besar. Selanjutnya ada tabel rekapitulasi data LHRT analisis 2014. Nah, setelah rekapitulasi LHRT ini didapat, maka dihitung LHRT simpang sebidang hasil analisis. Maka pada tahun 2013 sampai 2044 kondisi dalam keadaan ideal. Namun pada tahun 2044 sampai dengan 2062 perlu penanganan, yaitu dilakukan pelebaran pada ruas jalan Tanjung Kemuning. Nah, selanjutnya ada hasil analisis terhadap NPV B/C rasio dengan I sama dengan 14%. Nah, dari data analisis terhadap NPV ini didapatkan biaya operasional kendaraan per hari dari segi penggunaan BBM, penggunaan oli, biaya KIR, biaya STNK, biaya SIM. Nah, dari penanganan biaya konstruksi itu senilai sekian. Maka didapat APV senilai sekian per tahun dari nilai I sama dengan 14%. Nah, 14% itu tadi nilai bunganya juga ya. Sehingga NPV itu diperoleh sekian banyaknya dengan nilai B/C itu 4,64. Nah, maka dalam hal ini menyatakan bahwa pembangunan jalan penghubung pada ruas Jalan Tanjung Kemuning itu layak dilaksanakan. Mengapa? Karena nilai B/C rasio yang diperoleh itu 4,64 lebih besar daripada 1. Gitu, teman-teman. Nah, sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.